Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Hari ini kita mempelajari penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi itu metode yang menggunakan penggantian variabel dengan variabel yang lain. Jadi penggantian satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaian metode substitusi akan saya tampilkan seperti ini. Langkah-langkah penyelesaian metode substitusi antara lain: yang pertama, mengubah pertidaksamaan fungsi kendala menjadi persamaan fungsi kendala dengan cara menambah variabel slack untuk persoalan maksimum dan variabel surplus untuk persoalan minimum. Variabel slack dan variabel surplus itu adalah variabel tambahan yang dibubuhkan atau ditambahkan di sebelah kiri tanda ketaksamaan agar ketaksamaan pada fungsi kendala itu menjadi persamaan. Model matematika yang sudah berbentuk persamaan fungsi kendalanya disebut dengan bentuk kanonik program linier. Langkah yang kedua adalah tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan kendala dan tentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan atau kita istilahkan dengan solusi visible. Langkah ketiga adalah tentukan salah satu dari solusi visible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan atau solusi optimum. Jadi kalau kasusnya maksimum, carilah solusi visible yang paling maksimum. Jika kasusnya minimum, maka carilah solusi visible yang paling minimum. Kita lanjutkan pada contoh agar lebih jelas. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan solusi dari model matematika di bawah ini, yaitu maksimumkan fx1, x2 sama dengan 8x1 ditambah 6x2 dengan fungsi kendala 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60 dan 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. x1, x2 lebih besar dari 0. Kita perhatikan di sini kasusnya adalah kasus memaksimumkan. Jadi nanti kita menambahkan variabel slack. Oke, kita lanjut dengan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama ini menggunakan metode substitusi, kita harus ubah dulu model matematikanya dalam bentuk standar simplex. Nah, mengubah ke dalam bentuk standar simplex ini, kita harus menambahkan yang namanya menambahkan variabel slack. Ya, variabel slack. Kenapa variabel slack? Karena kasusnya maksimum. Bagaimana cara menambahkan variabel slack ini? Kita lihat dulu fungsi kendalanya. Kita tulis fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2. 2x2 kita kasih tanda sama dengan 60 karena sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bentuk pertidaksamaan pada fungsi kendala harus diubah dulu ke dalam bentuk sama dengan, ya, diubah dulu ke dalam bentuk sama dengan. Nah, tandanya ini kan kurang dari sama dengan, ya kan? Berarti lebih besar yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Makanya sebelah kiri kita tambahkan dengan variabel slack. Kita misalkan variabel slacknya adalah variabel slacknya S1. Kemudian fungsi yang kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2. Nah, ini juga sama dengan 48. Nah, sebelah kiri ini lebih kecil daripada sebelah kanan. Tandanya yang kurang dari. Nah, kalau sebelah kiri ini mau disamakan dengan sebelah kanan, tentu kita harus menambah dengan sesuatu, yaitu variabel slack yang kedua, yaitu S2. Sehingga variabel slack-nya ada dua, yaitu S1 dan S2. Kemudian, kalau fungsi kendalanya sudah ditambah variabel slack, otomatis fungsi tujuannya yang ini harus diubah dan ditambah dengan variabel slack juga. Jadi fx1, x2 sama dengan 8x1 ditambah 6x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Kenapa 0? Di sini 0 ya. Kenapa 0? Supaya tidak ada yang namanya, tidak mempengaruhi yang namanya fungsi tujuan ini.
Jadi kalau dia S1-nya misalnya 2, 3, kalau dikalikan 0 kan hasilnya juga tetap 0. Jadi tidak mempengaruhi nilai ini. Nah, berarti variabelnya ada berapa pada ini pada bentuk standar ini ya. Ini namanya bentuk standar. Bentuk standar. Ini namanya bentuk standar. Nah, bentuk standar simplex namanya ya. Nah, ada berapa? Berarti ada variabelnya ada x1, x2, S0, S1, S1 dan S2. Nah, kalau ada 4 variabelnya, berarti ada berapakah solusi dasarnya? Kita akan lihat bagaimana cara mencari solusi dasarnya. Oke. Untuk mencari penyelesaian dasarnya, kita bagi dalam beberapa kasus ya. Yang pertama kita misalkan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Kita lihat yang pertama ini ya. Yang pertama 4x1 ditambah 2x2 ditambah s1 sama dengan 60. Kita masukkan 4x1 ini kita masukkan 0, berarti 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah S1 sama dengan 60. 4 kali 0, 0 tambah 0 ditambah S1 sama dengan 60. Ya, sehingga S1-nya sama dengan 60. Kemudian begitu juga dengan yang kedua ini ya. Yang kedua. Jadi 2x1 ditambah 4x2 ditambah s2 sama dengan 48. Nah, kalau x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah s2 sama dengan 48. Sehingga berapa s2-nya? S2-nya sama dengan 48. Nah, kalau s1-nya 60, S2-nya 48, kita masukkan ke fungsi ini ya. X1 X2 sama dengan ya 8x1 ditambah 6x2 ya. Jadi sama dengan tambah ya. Tambah 0s1 ditambah 0s2 ya, sehingga sama dengan x1 nya berapa? X1 nya sama dengan 0 ya. 8 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama kemudian ditambah 0 kali S1 nya 60 ditambah 0 kali 48 sama dengan 0. Nah, karena di sini fx1, x2 nya setelah kita substitusikan ini semuanya hasilnya sama dengan 0, berarti ini termasuk dalam kategori apa? Rasional ya. Jadi rasional. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu kita misalkan x1 sama dengan 0, kemudian s1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0 kita masukkan. Berarti 4x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 60. Nah, 4x1 ditambah 2x2 tambah S1 sama dengan 60. Berarti kita masukkan 4 kali 0 ditambah 2x2 ditambah 0 sama dengan 60. Berarti 2x2 sama dengan 60. Jadi x2 nya sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 30. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah s2 sama dengan 48 ya. Kita masukkan 2x1, x1 ini kan 0, 2 kali 0 ditambah 4 kali x2 nya berapa? X2 nya sama dengan 30 ditambah s2 sama dengan 48. Berarti 2 kali 0 ini kali ya. 2 kali 0 0 ditambah 120 ditambah s2 sama dengan 48. Sehingga s2 nya sama dengan 48 dikurang 120.
20. Berapa? 48 dikurang 120 sama dengan negatif 72. Nah, karena S2-nya negatif, maka tidak rasional. Bukan pemecahannya berarti tidak rasional, sehingga bukan pemecahan, bukan solusi, ya, bukan solusi. Oke. Yang ketiga yaitu X1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan juga dulu ya. 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. Ya. Nah, kita masukkan 2 kali 0, ya, 2 kali 0 ditambah 4X2 ditambah S2-nya sama dengan 0, sama dengan 48. 2 kali 0, 0 ditambah 4X2 ditambah 0 sama dengan 48, sehingga 4X2-nya sama dengan 48, X2-nya sama dengan berapa? X2-nya sama dengan 12. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang utama lagi, 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 60. Nah, kita masukkan 4X1 ini 4 kali 0 ditambah 2 kali berapa? 2 kali 12 ditambah S1 sama dengan 60. Berarti 4 kali 0, 0. Kita lakukan saja. Di 24 ditambah S1 sama dengan 60. Ya, sama dengan 60. Berarti S1-nya berapa? 24 tambah S1 sama dengan 60. Berarti S1-nya sama dengan 60 dikurang 24. S1-nya sama dengan berapa? Sama dengan 36, ya. S1-nya 36. Nah, kita masukkan ke ini, ya. Fx, ya, Fx1 X2 sama dengan 8X1 ditambah 6X2, ya. Kemudian ditambah 0S1 ditambah 0S2, ya. Ini 6X2 ini, ya. Kalau saya sini aja agak besar. Fx1 X2 sama dengan 8X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Kita masukkan X1-nya 0, X1-nya 0, 8X1 dikurangkan dengan 0 ditambah 6, X2-nya 12, kemudian ditambah 0, S1-nya 36, 0 kali 36 ditambah 0 kali S2-nya 0. Jadi 8 kali 0, 0 ditambah 72 ditambah 0 tambah 0 hasilnya berapa? 72. Nah, ini rasional, ya, ini rasional. Kemudian pemecahan dasar yang keempat yaitu adalah X2 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0. Nah, X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0. Kita pakai fungsi kendara yang pertama yaitu 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 60. Nah, 4X1 tetap, kemudian 2X2, X2-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 60. Berarti 4X1 ditambah 0 sama dengan 60. Jadi 4X1, atau ini langsung aja ya, 4X1 sama dengan 60. Jadi X1-nya sama dengan berapa? 15. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. 2X1 kita tidak tahu masih, ini yang mau dicari. 4X2, X2 sama dengan 0, 4 kali 0. S2-nya sama dengan X1 itu tahu ya, X1 itu tahu, sorry, 2 kali 15 ditambah 4 kali 0, jadi S2-nya yang kita tidak tahu, 48 ini. Kemudian
2 kali 15 berapa? 2 kali 15. 2 kali 15, ini 15 ya. Ini 15. Ambil dari sini 15-nya. 2 kali 15 30 ditambah 0 ditambah S2 sama dengan 48. Sehingga S2-nya sama dengan 48 dikurang 30 sama dengan berapa? Sama dengan 18 ya. Jadi S2-nya sama dengan S2 sama dengan 18. Nah, kita masukkan yaitu apa tadi rumusnya F X1 X2 sama dengan 8X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, kemudian berapa? 8X1-nya berapa? X1-nya sama dengan berapa tadi? X1-nya sama dengan ini ya. X1-nya sama dengan 15. 8 kali 15. X2-nya sama dengan 0. Kemudian 0, S1-nya sama dengan 0. Kemudian ini saya hapus sedikit ya. 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 kali S2-nya sama dengan berapa ini? 18. Jadi 8 kali 15 berapa? 120 dikali 0 ditambah 0 ditambah 0 berarti sama dengan 120. Nah, kalau kemudian ini apa? Nanti ini juga adalah rasional ini ya, karena 120 kemudian variabel-variabelnya tidak ada yang negatif ya. Kalau kayak ini kan variabelnya negatif makanya tidak rasional ya. Bukan maka tidak rasional. Ini makanya bukan solusi ya. Ini saya tambahkan ya, teman-teman juga paham tadi ini tidak rasional ya. Nah, ini bukan solusi. Nah, kalau ini dia solusi ya, solusi. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Yang kelima itu X2 sama dengan 0. Kemudian S2 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Kita pakai fungsi kendaraannya dulu ya. Jadi 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. Nah, kita masukkan 2X1 ditambah 4X2, X1 kita ganti ya. X1 kita ganti dengan ini 0 ditambah 0 sama dengan 48. Jadi 2X1 itu sama dengan 48. Nah, X1-nya berarti berapa X1-nya? X1-nya sama dengan 24. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, fungsi kendaraan yang pertama. Fungsi kendaraan yang pertama itu adalah 4X1 ditambah berapa? 2X2 ditambah S1 sama dengan 60. Nah, X1-nya kan 24 kali 24 ditambah 2 kali 0 ya ditambah S1 sama dengan 60 ya. Kita pindah ke sini ya. Kemudian pindah ke sini ya. Kemudian 4 kali 24 itu berapa? 4 kali 24 itu 96 ditambah 0 ditambah S1 sama dengan 48. Sehingga S1 itu sama dengan 48 dikurang 96. Berapa 48 dikurang 96? S1-nya berarti negatif 48. Nah, S1-nya negatif ya. Tidak rasional ya, sehingga bukan solusi ya. Penyelesaian dasar yang pertama tadi saya hapus ya, karena papan tulisnya jangan. Jadi yang keenam yaitu adalah yang terakhir ini, solusi dasar yang terakhir yaitu S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Nah, kali ini kita pakai eliminasi ya. Jadi 4X1 ya. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 0 sama dengan 60. Kemudian 2X1 ditambah berapa?
4x2 ya ditambah 0 sama dengan 48. Kemudian kita kalikan saja, kita kalikan 2 ya, ini kita kalikan 1, hasilnya 8x1 ditambah 4x2 sama dengan 60. Nolnya kita buang saja ya, tidak terlalu panjang nulisnya. 1 kali 2x2 x1 ditambah 4x2 sama dengan 48. Oh ini sorry, bukan 120 ya. Kemudian kita kurangkan 88 kurang 2 6 ya, ditambahnya habis 6x1 sama dengan 120 dikurang 48 itu adalah 72 ya. 72 berarti x1 itu sama dengan berapa? X1 nya sama dengan 2 per 12. Nah kalau x1 nya sama dengan 12 berarti x2 nya berapa? X2 nya kita masukkan di sini ya, saja pakai ini aja kita lihatkan. Kita masukkan 2 kali 12 ditambah 4x2 sama dengan 48. Kemudian 24 ya ditambah 4x2 ya sama dengan 48. Jadi 4x2 sama dengan 24. 24 tuh 48 dikurang 24 ya. Jadi x2 nya sama dengan 6. Jadi x1 nya sama dengan 12, x2 nya sama dengan 6. Kita masukkan ke itu ya. 4. Lalu tidak kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi kita masukkan di sini x1, x2 sorry x2 sama dengan 8x1 ditambah 6x2 ya. Karena saya masukkan saja ditambah 0s1 ditambah 0s2, kita masukkan 8 kali x1 itu 12 ditambah 6 kali x2 nya 6 ya, ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Jadi hasilnya berapa? 8 kali 12 96. 6 kali 6 36 sama dengan berapa? 2 kemudian 132 tidak ini ya, betul 132 ya. Jadi hasilnya 132. Jadi ada tadi ada yang 0, sekarang 132, 172, kemudian 72 ya. Sedangkan yang tidak rasional itu ada ini ya, ini tidak rasional ya. Jadi ada 6 solusi pemecahan dasar. Tadi yang pertama itu fx1, x2 nya sama dengan 0. Tadi yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya, hasilnya tidak negatif nih. Ini ya. Ini yang kedua. Nah, hasilnya negatif sehingga dia tidak rasional dan dia tidak memiliki solusi. Kemudian yang ketiga itu 72. Kemudian yang ketiga itu 72. Kemudian yang keempat itu 120. Kemudian yang kelima, ini yang kelima ya. Yang kelima ini juga ini yang kelima. Nah, ini yang kelima itu hasilnya S1 nya negatif, jadi tak rasional sehingga dia tidak memiliki solusi. Kemudian yang keenam hasilnya 132. Nah kalau dia 132 berarti manakah yang paling besar? 72, 120, 132 atau 0? Manakah yang paling besar? Jadi kita bisa ringkas hasil pemecahan dasarnya dari 1 sampai 6 seperti ini ya. Yang tanda sirang ini artinya dia ada tanda negatifnya, jadi ada tanda negatifnya, jadi dia tidak visible, sehingga kita bisa lihat di tabel kesimpulannya kalau maksimumnya itu pada
fx1 x2 yaitu 132 dengan x1 12 dan x2. Nah, jadi solusi maksimumnya itu x1 sama dengan 12 dan x2 sama dengan 6 dengan nilai fx1, x2 nya itu sama dengan 132. Oke, metode substitusi untuk kasus maksimum sudah saya jelaskan cara penyelesaiannya. Kita lanjut kepada tugas untuk mengecek apakah kalian paham atau tidak dengan penjelasan yang saya berikan. Oke, tugas dikumpulkan via Google Classroom. Kemudian nanti ditonton untuk video berikutnya, yaitu untuk kasus minimum. Jadi jangan hanya menonton video ini ya.